Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Untuk kompetensi intinya, adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini. Model pembelajaran untuk pertemuan sekarang yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian, metode pembelajarannya yaitu dengan menggunakan metode ceramah bervariasi dan diskusi. Media pembelajarannya yaitu dengan menggunakan media AR, Canva, games word wall, salindia berbasis IT, infografis. Kemudian, untuk sumber pembelajarannya silakan nanti scan barcode yang sudah disediakan, baik itu dalam jurnal, YouTube, maupun dalam artikel. Kemudian, penilaian pembelajarannya yaitu dengan menggunakan games word wall. Baiklah, kita akan mulai saja untuk pembahasan materinya. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian badan usaha dan perusahaan. Banyak sekali yang tidak bisa membedakan apa itu badan usaha dan perusahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Kesatuan yuridis ekonomis itu terdiri atas seorang atau sekelompok orang yang berorganisasi atau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan dengan mendirikan suatu perusahaan yang menghasilkan barang jasa secara efektif dan efisien. Sementara itu, perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses produksi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dalam perusahaan digunakan tenaga-tenaga dan mesin-mesin serta ongkos-ongkos yang rasional untuk menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, bila dianalisis lebih jauh, sebenarnya terdapat perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan. Perbedaannya itu apa saja antara badan usaha dengan perusahaan? Mari kita lihat. Untuk perusahaan itu merupakan kesatuan teknis produksi, sedangkan dalam badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal. Kemudian, di dalam perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan di dalam badan usaha bertujuan untuk mencari laba dan keuntungan. Di dalam perusahaan ini tidak selalu bersifat resmi atau formal, sedangkan di dalam badan usaha ini bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian, di dalam perusahaan juga di sini bersifat konkret atau nyata seperti pabrik, toko, dan bengkel, sedangkan dalam badan usaha ini bersifat abstrak, hanya dapat dilihat dari akta pendirian. Jenis-jenis badan usaha ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan lapangan usaha, kemudian yang kedua berdasarkan kepemilikan modal. Berdasarkan lapangan usaha ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu badan usaha ekstraktif. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung, sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contohnya pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, dan pendalungan emas atau intan. Kemudian yang kedua, ini badan usaha agraris. Badan usaha agraris adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contohnya pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Kemudian yang ketiga, ini badan usaha industri. Badan usaha industri adalah badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk dikonsumsi. Contohnya perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah badan usaha perdagangan.
Badan usaha perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau kegiatan jual beli. Contohnya, grosir, perdagangan eceran supermarket, perusahaan ekspor impor, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu badan usaha jasa. Badan usaha jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam bidang pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contohnya, salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi, bank, dan akuntan. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS. Adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN bergerak di sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, Perjan, Perum, dan Persero. Kemudian yang ketiga, ini adalah badan usaha campuran. Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya, Persero di mana modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51% atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh swasta atau investor. Contoh lain adalah PT Telkom, PT Angkasa Pura, dan PT BNI. Kemudian yang keempat, ini adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya, Bank Maluku, Bank Jabar, dan PDAM. Kemudian yang terakhir yaitu koperasi, merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh anggota di dalam menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Kita lanjutkan pembahasan mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri badan usaha milik negara atau BUMN ini bisa dilihat dari 3. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya, yang kedua berdasarkan fungsinya, kemudian yang ketiga berdasarkan permodalannya. Kita masuk ke dalam ciri BUMN berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama yaitu penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Kemudian yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dan yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan fungsinya, ciri-ciri BUMN ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kedua, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Dan yang terakhir, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara dan dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas,
dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Berdasarkan permodalannya, ciri-ciri BUMN itu yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga, pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Yang keempat, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Yang kelima, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank. Adapun peran badan usaha milik negara. Yang pertama yaitu BUMN memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua, BUMN dapat mencegah kemungkinan timbulnya monopoli oleh swasta. Yang ketiga, BUMN sebagai sumber penerimaan negara tersebut berasal dari pajak. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang kelima, penyumbang pertumbuhan perekonomian nasional dan menjadi stabilisator perekonomian. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perusahaan umum atau perum. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan umum? Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan milik negara yang modal seluruhnya milik negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bergerak dalam bidang produksi, jasa, atau bidang ekonomi lainnya dengan tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Contohnya, ada Perum Pusada Bakti, ada Perum Pegadaian, ada Perum Pelayaran, dan sebagainya. Kemudian, ciri-ciri perusahaan umum atau perum itu apa saja? Yang pertama yaitu melayani kepentingan umum. Yang kedua, umumnya bergerak di bidang jasa vital. Kemudian yang ketiga, dibenarkan memupuk keuntungan. Yang keempat, berstatus badan hukum. Yang kelima, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta. Yang keenam, hubungan hukumnya diatur secara hubungan hukum perdata. Yang ketujuh, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedelapan, dipimpin oleh seorang direksi. Kesembilan, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara. Dan yang terakhir, yaitu laporan tahunan perusahaan disampaikan kepada pemerintah. Perusahaan umum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari perusahaan umum itu ada 5. Yang pertama, menangani bidang-bidang usaha yang penting. Yang kedua, bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus mencari keuntungan. Keuntungan yang didapat digunakan lagi sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, seluruh modalnya milik pemerintah, baik pusat atau daerah. Yang keempat, dibandingkan Perjan, Perum bekerja lebih efisien karena selain memberi layanan kepada masyarakat, juga dituntut untuk meraih laba keuntungan. Kemudian yang kelima, dengan status pegawai perusahaan negara atau daerah, budaya kerja di Perum umumnya lebih baik dibandingkan Perjan. Sementara itu, kekurangan perusahaan umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, masih terjadi pemborosan karena tidak adanya perusahaan saingan. Yang kedua, tingkat produktivitas pegawai umumnya masih di bawah pegawai perseroan. Kemudian yang ketiga, seiring menjadi alat politik kelompok tertentu, sehingga Perum menjadi sapi perahan atau diperas untuk kepentingan kelompok tersebut. Dan yang keempat, jika Perum rugi, berarti negara yang dirugikan.
Bentuk-bentuk badan usaha milik negara yang kedua yaitu perusahaan perseroan atau persero. Persero mempunyai arti bahwa perusahaan negara yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah dan bergerak di bidang produksi dengan tujuan memperoleh laba. Contohnya ada PT Telkom, PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT BRI, dan PT Bank Mandiri. Adapun ciri-ciri perusahaan perseroan atau persero. Yang pertama, memupuk keuntungan. Yang kedua, sebagai badan hukum perdata yang berbentuk PT. Yang ketiga, hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. Yang keempat, modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Dimungkinkan join dengan swasta nasional atau asing. Yang kelima, tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Yang keenam, dipimpin oleh seorang direksi. Yang ketujuh, status pegawainya sebagai pegawai perumahan swasta. Yang kedelapan, peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Sedangkan kelebihan perusahaan perseroan, yang pertama, mencari keuntungan, dan yang kedua, memberi pelayanan kepada umum. Kemudian, modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Kelemahan perusahaan perseroan itu yang pertama itu tidak memperoleh fasilitas negara dan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Kita lanjutkan mengenai Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Untuk pengertian BUMD itu sendiri, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemampuan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata tertib kelola perusahaan yang baik. Peran BUMD itu sendiri untuk mendorong pembangunan daerah. Peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi. Tujuan BUMD. Tujuan BUMD yang pertama yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Yang kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, memperoleh laba dan atau keuntungan. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, badan usaha ini dimiliki oleh yang pertama itu oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, lebih dari satu pemerintah daerah. Yang ketiga, satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. Kemudian yang keempat, lebih dari satu pemerintah daerah dengan bukan daerah. Kemudian ciri selanjutnya, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang keempat, bukan merupakan organisasi perangkat daerah dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. Kemudian bentuk-bentuk BUMD. Bentuk-bentuk BUMD ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perusahaan daerah atau PD atau perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Contohnya, ini ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD,
perusahaan daerah air minum atau PDAM, perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ada perusahaan perseroan terbatas atau PT atau perusahaan perseroan daerah. Adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Kemudian, jenis kegiatan usaha BUMD. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, diantaranya air minum, pasar, transportasi, produksi, perbankan, dan sebagainya. Yang kedua, kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, dan analisis kelayakan keuangan, serta analisis lainnya. Adapun kekuatan dari BUMN dan BUMD. Yang pertama yaitu menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Yang ketiga, permodalannya sudah pasti karena mendapatkan modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Dan yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Kemudian, kelemahan BUMN dan BUMD. Yang pertama, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Yang ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Dan yang kelima, sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai BUMS dan penggabungan badan usaha. Diakhiri saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.